Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hidayatus Sunnah yang saya cintai karena Allah, mari kita belajar kembali tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan hari ini insyaallah kita ada di hadis nomor ke-22, betul ya? Baik, saya bacakan ibu-ibu nggih. Silahkan yang ada kitab Arba'innya dibuka di nomor 22. Saya bacakan. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ini dibawakan oleh Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Jabir, anaknya Jabir. Ini namanya, yang sahabatnya namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya beliau adalah Abu Abdullah. Dan Jabir ini ibu-ibu terkenal punya saudara banyak. Jadi Jabir ini tulang punggungnya keluarga. Sebelum menikah, Jabir sudah diberikan amanah ngurusin adik-adiknya. Masya Allah ya. Dan Jabir ini punya ayah ya, yang qadarullah ketika itu ayahnya Jabir yaitu Abdullah bin Al-Haram ya, sudah wafat ya, syahid di medan Uhud. Di tahun 3 Hijriah, sebagaimana kita tahu bahwa peperangan Uhud itu terjadi pada tahun 3 Hijriah. Dan ketika itu ayahnya Jabir yaitu Abdullah ibn Al-Haram meninggal dunia, wafat syahid di medan peperangan. Biasanya di dalam Islam, kalau ada satu keluarga di mana ayahnya sudah tidak bisa lagi menafkahi, maka kewajiban akan diberikan kepada anak laki-laki. Ya, maka dari itu Jabir ini ya Masya Allah, dari sebelum menikah itu sudah mencari nafkah. Untuk siapa? Untuk adik-adiknya, untuk ibunya, menafkahi keluarganya, Masya Allah. Dan beliau dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir ini Masya Allah diperhatikan betul oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu sayang banget sama Jabir, Masya Allah. Sampai Jabir ini meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah itu gambarannya ya teman-teman, Masya Allah ya. Beliau itu tidaklah beliau tahu bahwa ada sahabatnya yang bersedih, kecuali Rasulullah ikut bersedih. Rasulullah itu gambarannya kalau ada sahabatnya yang berbahagia, maka Rasulullah pun turut berbahagia. Masya Allah. Jadi beliau adalah sosok ya, seorang Rasul yang sangat sayang sekali kepada para sahabat-sahabatnya. Termasuk beliau sayang sekali kepada Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir itu sering dipanggil sama Rasulullah, ya Jabir sini, gitu ya. Atau Rasulullah SAW kadang bertanya, Jabir, apakah ada makanan di rumahmu, gitu ya. Masya Allah. Jadi saking sayangnya Rasulullah SAW kepada Jabir. Baik. Nah, ketika itu Jabir meriwayatkan dari seorang laki-laki, ya. Jadi ini cerita ini, ibu-ibu. Jabir berkata bahwa datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan laki-laki ini adalah An-Nu'man bin Qayqal.
Kan kalau di hadisnya kan rojul. Rojul itu laki-laki. Nggak diketahui namanya. Tapi kata para ulama ketika menelusuri hadis ini, maka diketahui laki-laki ini bernama An-Nu'man bin Qayqal. An-Nu'man. Nah, kebiasaan para sahabat zaman dahulu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang ditanyakan itu biasanya berkaitan dengan kehidupan akhirat. Ya, contoh misalnya, pernah dengar ibu-ibu sebuah hadis yang di situ ada cerita sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal, gitu kan ya? Ayyul a'mali afdal. Berarti kaitannya dengan dunia atau akhirat? Akhirat. Maka Rasulullah mengatakan as-salatu fi waqtiha, salat tepat waktu. Atau terkadang Rasulullah misalnya ditanya, kemudian apalagi Rasulullah amalan yang paling afdal? Rasulullah mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan semua pertanyaan sahabat yang diajukan kepada Rasulullah berkenaan dengan akhirat ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang punya cita-cita lebih tinggi daripada hanya sekedar cita-cita dunia. Ya, ibu-ibu, orang hebat itu adalah orang yang memikirkan akhirat. Apa kata Rasulullah? Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, ketika Rasulullah SAW berkata, siapakah orang yang cerdas sesungguhnya? Kata Rasulullah, orang yang cerdas sesungguhnya adalah orang yang dia mengingat kematian. Berarti berkaitan dengan akhirat. Dan menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Jadi jangan sampai kita ini ibu-ibu terperdaya dengan kehidupan dunia. Kalaulah ya di dunia ini cita-cita kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada harapan. Apa harapannya? Semoga cita-cita kita di akhirat nanti Allah Azza wa Jalla kabulkan. Allah Azza wa Jalla ijabah. Dan orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang memikirkan kehidupan yang abadi. Bukan kehidupan yang sebentar, yang hari ini kita ada di dalamnya. Kita sadar bahwa kita di dunia ini hanya sebentar. Dan kita tidak tahu pastinya kapan kita check out dari dunia ini. Ada ibu-ibu yang tahu kapan waktu check out dari dunia ini? Gak ada ya? Kalau ibu-ibu menginap di hotel kan tahu tuh check outnya jam berapa? Hah? Jam 12, ya biasanya ya. Ibu-ibu udah siap-siap dari setengah 12 packing-packing gitu. Sehingga jam 12 itu sudah tepat, sudah ada di resepsionis, sudah menyerahkan kunci kamar. Lah kita masalahnya di dunia ini nggak tahu check outnya kapan. Bisa semenit lagi, bisa 1 jam lagi, bisa setengah jam lagi. Sadar napa mboten ibu-ibu? Kita sadar ya. Kan kita nggak tahu tuh kematian kapan, nggih mboten? Bahkan saya pun nggak tahu kapan meninggal dunia. Tapi terkadang ketika kita sadar bahwa kematian itu kapan saja bisa datang, tapi kadang kita tidak menyiapkannya. Kita terlena dengan kehidupan dunia yang hari ini kita berada di dalamnya. Padahal ketika kita nanti di akhirat, dunia ini hanya menjadi sebuah cerita. Jadi kebalikannya, kita sekarang berada di dunia. Yang jadi cerita apa? Akhirat. Tapi nanti ketika kita di akhirat, yang akan diceritakan masalah dunia. Dulu gitu ya, waktu masih di dunia gitu kan, orang-orang yang di surga itu bu ngobrol bu. Nanti di dalam ada sebuah riwayat yang sahih bahwa di surga itu ada pasar. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk apa pasar? Kan semua sudah disediakan tuh sama Allah. Ya mboten ibu-ibu. Apa saja yang kita mau Allah kasih ya. Untuk apa pasar itu? Kata Syekh, ya dikatakan bahwa pasar itu ternyata ibu-ibu yang ada di surga itu untuk reunian. Reuni apa? Reuni para penduduk surga dan mereka berbincang tentang masa lalunya di dunia dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di misal nih contoh, Ummu Habibah misalnya. Ummu Habib datang ke kajian Mangkuyudan. Nanti di surga, yang baik-baik aja ya contohnya ya, ketemu sama siapa yang mau saya jadikan contoh siapa? Ada yang mau saya jadikan contoh? Bu Dokter Risna, misal. Nanti reunian tuh di pasar di surga. Kata Ummu Habib, Bu Dokter, dulu tuh kita itu ya datang ke Mangkuyudan ya, menghadiri kajian di Taman Surga. Oh iya, Masya Allah, ngobrol. Masya Allah.
Jadi besok ada reuni, Bu. Ya, penduduk surga itu ada reuni di mana? Di pasar surga. Maka dari itu ayo kita persiapkan apa saja jalan menuju surga itu. Karena surga itu adalah tempat di mana kita semuanya ingin tinggal di dalamnya. Baik, sekarang saya tanya ibu-ibu, siapa di sini yang pengen dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya? Boleh angkat tangan. Semuanya. Mas Zain angkat tangan juga. Masya Allah. Lihat adik Zain angkat tangan. Mau masuk surga nak? Iya. Masya Allah. Baik. Kalau kita mau masuk surga, tolong kabarkan kepada saya di surga itu ada apa aja, Bu? Kenikmatan surga itu ada apa? Ada sungai. Terus? Buah-buahan. Oke. Terus? Apa lagi? Makanan-makanan yang enak-enak. Tapi di sana nggak ada gorengan, Om Habib. Ya, di sana juga nggak disebutkan makanan penduduk surga itu bebek, entok, itu nggak ada. Adanya burung, ya, daging burung, daging ikan, ada ikan, ada ikan. Apalagi Bu? Jadi makanan enaknya tuh yang baik-baik, yang thayyib. Ada lagi? Apa kenikmatan penduduk surga? Khamr, diperbolehkannya meminum minuman keras, yaitu khamr, tapi tidak memabukkan. Diperbolehkannya bagi kaum laki-laki untuk memakai baju yang terbuat dari kain sutra. Apalagi Ibu? Diperbolehkannya kita memakan ya dengan tempat yang terbuat dari emas dan perak. Apalagi? Katanya mau masuk surga. Oh iya, bidadari surga. Tapi mboten wonten bidadara. Ingat, biasanya kalau disebut bidadari mesti para ibu-ibu tanya, Ustazah, suamiku sama bidadari loh, saya sama siapa? Ya, ya Bu, nanti jenengan kalau suaminya solih dimasukkan sama Allah ke surga sama suaminya panjenengan. Ya. Jadi suami kita nanti dapat bidadari, dapat kita juga nggih. Masalahnya nanti di surga ini kita nggak akan rebutan sama bidadari. Sudah, nggak ada di surga itu dengki, iri, hasad, sudah Allah hilangkan. Jadi tenang saja. Ibu-ibu nanti tetap bisa bersama dengan suaminya. Malah suaminya nanti menjadi suami yang lebih tampan daripada suami kita ya kondisinya di dunia ini. Masya Allah. Kemudian ada apa lagi ibu-ibu? Nikmat surga itu apa lagi? Istana. Apa Bu? Pelayan dari kalangan anak-anak. Masya Allah. Betul. Dan itu Masya Allah indahnya luar biasa gitu ya. Ya, lu'lu' wal marjan, seperti permata-permata. Ada istana juga di surga. Masya Allah. Di surga juga ada tenda-tenda. Tapi jangan gambarkan tenda yang ketika ibu-ibu lagi naik puncak gunung lah tendanya itu enggak, itu tenda dunia. Ya, tenda di surga itu bagus ya, Masya Allah. Kemudian di surga ada apa lagi Bu? Kenapa Bu? Dipan-dipan yang bertelekkan, Masya Allah. Permadani, Masya Allah. Ya, semuanya ada, Masya Allah. Pernah anak saya itu yang laki-laki nanya, kan biasanya kami kalau memotivasi anak kami karena sudah usianya sudah 8 tahun sudah mulai kami sebutkan surga. Ya, Mas, ayo Mas, sholat Mas. Umi antar ke masjid karena sudah posisi usia 7 tahun sampai 10 tahun tuh kawal Bu. Kurikulum keluarga apa? Sholat. Sudah cukup sholat dulu, maksudnya sholat dulu. Kemudian dia tanya, emang kalau aku sholat nanti dapat apa Mi? Dapat surga, gitu ya. Di surga itu ada apa? Semua yang enak-enak ada. Oh, berarti nanti di surga aku boleh minta ini. Sebutin satu tuh. Boleh. Minta sama siapa? Sama Allah. Ya. Jadi surga itu adalah tempat di mana di sana banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Dan ketahuilah wahai saudariku, kenikmatan yang paling tertinggi bagi para penduduk surga adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang paling tinggi. Hei, Masya Allah ya ibu-ibu, kita itu sekarang itu beriman kepada Allah. Nggih mboten? Kita itu nurut sama Allah, taat sama Allah walaupun kita tidak melihat Allah. Nanti orang-orang beriman ini yang dimasukkan ke dalam surganya Allah besok di akhirat akan
mendapatkan kenikmatan yang bertambah, yaitu bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa ibu-ibu. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluk ladzatan nadari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Kita meminta kepada Allah dengan nama Allah yang indah, dengan sifatnya yang mulia. Semoga kita semuanya kelak diberikan kesempatan untuk bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan ketika digambarkan ya oleh Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita melihat Allah? Ya, sedangkan dari zaman ya Rasulullah SAW diutus menjadi nabi sampai nanti sampai akhir kiamat itu kan banyak sekali orang. Ya, apakah akan berdesak-desakan melihat Allah? Apa kata Rasulullah? Tidak berdesak-desakan, la tudamuna fi ru'yatihi, tidak berdesak-desakan. Rasulullah menggambarkan kalau seandainya kalian ada di malam bulan purnama. Bulan purnama ini kok cantik napa mboten, Bu? Cantik. Maka ibaratnya ketika kalian dari semua tempat melihat bulan purnama ada di atasnya, maka tidak berdesak-desakan. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surga ibu-ibu, ya apa yang bisa kita minta kepada Allah? Ketika kita minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Ibu-ibu pernah nggak dengar hadis surga Firdaus itu surga yang tertinggi tapi adanya di tengah? Ada yang pernah dengar hadis itu? Belum. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian minta surga, kata Rasulullah, maka mintalah surga Firdaus. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang posisinya berada di tempat yang paling tinggi. Tapi dia fi ausatil jannah. Dia di tengahnya surga. Rasulullah bersabda, fa idza sa'altumullah, kalau kalian minta sama Allah, fas'alul firdaus, minta surga Firdaus. Fa innahu ausatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga Firdaus itu ada di tengahnya dan yang paling tinggi. Ada yang bertanya enggak? Kok bisa ya surga paling tinggi tapi di tengah? Kenapa Bu Dokter? Paling tinggi tapi dia di tengah. Bukit dia paling tinggi, kita mendaki tapi dia tengah gitu, antara bumi dan langit gitu kah? Gambarannya. Masya Allah mungkin katanya. Baik, ada yang tahu lagi? Terima kasih, jazakillah khair. Kenapa? Ya. Surga Firdaus itu paling tinggi, sudah nggak ada lagi surga di atasnya. Dia paling tinggi tapi posisinya di tengah. Pertanyaan ya Bu ya? Iya ya katanya ya. Karena di atas surganya Allah itu ada arasnya Allah. Ya Allah, merinding Bu. Di atas surganya Allah itu, surga Firdausnya Allah itu, atasnya itu arasnya Allah. Berarti orang yang masuk ke surga Firdaus dekat dengan tempatnya Allah bersemayam di atas arsy. Ya Allah. Jadi surga itu berlevel-level Bu. Surga itu berlevel-level. Ada yang paling tinggi, ada yang lebih bawah lagi, lebih bawah lagi, lebih bawah lagi, dan lebih bawah lagi. Maka kita diberikan kesempatan oleh Rasulullah SAW menjadi hamba-hamba yang optimis. Minta sama Allah, mumpung di dunia minta sama Allah. Ya Allah, hamba memohon untuk dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Dan ketika kita meminta surga ibu-ibu, maka itu tidak mengurangi keikhlasan kita dalam beramal. Kenapa? Karena ada, ya saya pernah ketemu jamaah ustazah. Kalau kita ibadah, sholat, puasa, terus kita minta surga, berarti kita nggak ikhlas. Bukan begitu cara berpikirnya. Kenapa kita minta surga? Karena Rasulullah yang memerintahkan kita minta surga. Bahkan para sahabat juga, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya. Dan kita masuk surga itu bukan dengan amal solih kita saja, bukan sama sekali. Surga itu adalah barang dagangan Allah yang mahal.
Belum tentu amal solih kita, kalau kita kembalikan kepada diri kita, bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, seorang hamba ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu karena rahmatnya Allah dan karena amal solih yang dia lakukan di dunia. Dan kita boleh meminta surga. Dan ini bertentangan dengan perkataan orang-orang sufi, ibu-ibu, di mana ibu-ibu mungkin pernah mendengar pujian-pujian yang biasa dibaca setelah azan. Saya bacakan ya. Pujiannya yang ini. Ilahi lastulil firdausi ahla. Pernah dengar? Udah, nggak usah sampai akhir. Itu ya awalnya itu. Ibu-ibu, kebanyakan dari kita warga Indonesia Raya, warga 62, ini rata-rata ketika puji-pujian itu belum paham banget arti yang dibacakan. Kalau kita menilik ilahi lastulil firdausi ahla, itu syair itu berasal dari Abu Nawas. Pernah dengar? Abu Nawas itu kalau kita lihat runut, beliau adalah seorang yang hobinya mabuk di tengah malam dan kalau pagi main wanita. Ya. Dan ketika membaca syair ilahi lastulil firdausil ahla gitu kan. Terus apa? Ibu-ibu. Nanti ada tuh bawahnya apa? Walal afa gitu ya Bu ya. Itu arti ilahi lastulil firdausil ahla itu kata Abu Nawas, ya Allah, saya itu adalah orang yang istilahnya tidak ilahi lastuli. Saya ini orang yang nggak pantas jika berada di surga Firdaus. Coba lihat. Padahal itu sesuatu yang kelihatannya bagus, tapi itu menyimpang akidahnya dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW meminta kepada kita untuk minta Firdaus. Ya, Abu Nawas mengatakan bahwa kita jangan masuk surga Firdaus. Mana yang kita dahulukan? Apakah perkataannya Rasulullah atau perkataannya Abu Nawas? Rasulullah. Hati-hati ya Bu ya, ketika kita bersyair, bersenandung, itu pahami maknanya. Ya. Khawatir makna tersebut ternyata menyimpang dari akidah yang lurus. Ya. Baik. Kemudian di dalam surganya Allah, ibu-ibu, diketahui bahwa nanti para penduduk surga itu, Masya Allah, ada bermacam-macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini yang paling oke. Ada yang masuk surga dihisab dulu. Dan hisab dibagi dua. Ya. Ada hisab yang hanya disebutkan saja, kamu dulu pernah melakukan ini ya, kamu dulu pernah melakukan ini ya, kamu dulu pernah melakukan ini ya. Ini adalah hisabnya orang-orang beriman. Maka nanti kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dulu misalnya dihisab ya, tas yang kamu beli itu pernah dibawa ke pengajian ya di Mangkuyudan? Nggih. Dulu sepatu yang ada di rak itu nggak pernah dipakai ya? Nggih. Nah, jadi kita nanti tinggal nggih, itu hisab yang mudah. Ya, ada hisab yang sulit. Hisab yang sulit itu yang detail. Ya, maka dari itu takutlah kepada Allah untuk kita semuanya. Ya, kalau kita punya sesuatu di dunia, maka ingat hisab. Ya. Dan ada yang ketiga, orang dimasukkan ke dalam surganya Allah itu diadab dulu, Bu. Diadab di mana? Di nerakanya Allah. Tapi tidak kekal di dalamnya. Ingat, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, ini penting nih Bu, orang yang pernah melakukan dosa besar ketika meninggal dunia belum bertaubat, maka yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya dimasukkan dulu ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan lagi dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Berbeda dengan akidahnya orang-orang Khawarij. Ingat, orang Khawarij nih Bu, orang Khawarij nih biasanya di dunia ini mereka itu ciri khasnya suka ngebom. Oh, ini ngeri nih. Suka mengkafir-kafirkan orang lain. Ya na'udzubillah. Suka mendemo pemerintah misalnya. Nah, orang-orang Khawarij ini mereka meyakini orang yang melakukan dosa besar dan dia adalah seorang muslim maka kekal di dalam neraka. Kan gak enak kan Bu?
pengen masuk surga koyo kekal di neraka. Dan orang-orang yang sudah diadab oleh Allah di neraka dalam keadaan gosong, naudzubillah min dzalik ya ibu-ibu, jangan pernah meminta kepada Allah, jangan pernah berani kepada Allah pengen nyicip masuk neraka. Jangan, Bu. Ya, jangan. Naudzubillah, kita nggak akan kuat. Kalau teman-teman sampai pengen masuk neraka, tolong teman-teman silakan tangannya teman-teman dimasukkan dulu ke dalam api, tunggu 5 menit. Kira-kira gimana tuh? Tahan dah dengan sakit. Jangankan dipanggang di atas api, kecipratan minyak saja. Ibu-ibu kecipratan minyak lagi goreng, misalnya ya. Karena saya tahu orang Indonesia itu apa-apa digoreng, ya toh? Kecipratan minyak, tuing. Kita sakit nggak tuh ketika kecipratan minyak? Melepuh tuh Bu, padahal itu baru kecipratan. Itu sakitnya sudah nggak tahan. Bagaimana dengan nerakanya Allah? Maka dari itu, yuk mulai sekarang kita minta sama Allah. Alhamdulillah ini ibu-ibu hadir nih, masya Allah. Kuncinya di sini, minta sama Allah dimasukkan ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Tulis Bu, doa nih. Ya Allah, saya minta kepadamu masukkanlah hamba ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Karena banyak orang lupa meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Ibu-ibu kalau disuruh pilih masuk surga tanpa hisab dengan dihisab dulu, mana yang dipilih? Tanpa hisab ya tanpa hisab itu lebih enak loh, saya tasnya banyak gitu ya, apalagi emak-emak ya, apalagi ibu-ibu bajunya banyak masya Allah. Jadi milih yang tanpa hisab dan juga tanpa adab ya. Dimasukkannya kemana ibu-ibu? Dalam surga Firdaus, masya Allah. Sudah ditulis? Baik, yang kedua ya, doanya boleh pakai bahasa Arab. Ibu-ibu yang bisa tulis bahasa Arab boleh ditulis pakai bahasa Arab, yang dereng sakit pakai Latin boleh. Allahumma inni as'alukal jannatil firdaus. Allahumma, ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannatil firdaus bi ghairi hisabin. Bahasa Arabnya bi ghairi hisabin wala sabiqan bil adabi. Bighairi hisabin wala sabiqan bil adabi. Allahumma inni as'alukal jannatil firdaus bighairi hisabin wala sabiqan bil adabi. Sudah? Baik. Itu artinya tadi, ya Allah saya memohon kepadamu surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa didahului dengan adab. Ya. Yang kedua, ibu-ibu boleh nanti dibuka di rumah masing-masing surat Asy-Syu'ara. Nanti sampai rumah dibuka ya, surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat 85. Surat Asy-Syu'ara ayat 85. Sampun. Nanti dibuka di rumah ya. Itu ada doa yang bagus, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya Nabi Ibrahim? Waj'alni min warasati jannatin na'im. Waj'alni min warasati, tulisannya min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, itu bagus tuh. Jadi ibu nanti ditadaburi ya surah Asy-Syu'ara ayat 85 ini, agar apa? Agar kita bisa berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Satu lagi, ada ibu-ibu doanya begini. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, ini lebih mudah lagi. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah, memohon kepadamu syurga. Wa a'udzubika, dan saya berlindung kepadamu minan nar, dari api neraka. Ada berapa doa yang sudah ditulis ibu-ibu? 3 nggih. Kira-kira yang dipilih yang mana ibu-ibu? Yang pertama. Oh, masya Allah ya. Yang pertama ustazah, karena kan itu tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, diamalkan. Ya, masya Allah. Semoga ibu-ibu ketika kita banyak berdoa meminta surganya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa-doa kita. Baik, amin. Setelah kita berbicara masalah surga,
Maka mari kita ketahui jalan-jalan menuju surganya Allah itu apa saja. Tadi doa yang 3 itu dihafalkan, bukan dihafalkan, dibaca berulang. Dan kita ketahui apa sih jalan-jalan untuk menuju surganya Allah. Yang pertama adalah idza shallaitil maktubat. Di antara jalan menuju surganya Allah adalah dengan menjaga salat, dengan mengerjakan salat fardu. Dari mulai salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Itu dijaga, bukan hanya kita mengerjakan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, tapi kita ilmui dan kita kerjakan sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam liburan kali ini ibu-ibu, yuk bismillah, belajar lagi tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Belajar lagi bagaimana cara sholat khusyuk. Karena sholatnya kita semua itu ada kaitannya, hubungannya erat dengan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah. Ya, kita itu kan sudah bisa sholat sudah lama ya Bu ya. Tapi kira-kira kalau kita evaluasi diri kita, seberapa khusyuk sholat kita? Maka jawabannya apa Bu? Sudah khusyuk semua? Masya Allah belum, jujur ya. Padahal sholat itu termasuk bagian dari ibadah yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang sholat nilainya beda-beda. Ada yang dapat 1/10, ada yang dapat setengah, ya semua beda-beda. Berdasarkan apa Bu? Kekhusyuan dalam sholat. Maka ini perkara yang penting bagi kita untuk belajar kembali bagaimana tata cara sholat sesuai dengan anjuran Rasulullah dan bagaimana menggapai sholat yang khusyuk. Baik, kemudian yang kedua, wasumtu Ramadana. Ya, dalam hadis ini disebutkan bahwa di antara jalan agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ibadah saum atau puasa Ramadan. Berapa hari lagi kita menuju Ramadan ibu-ibu? Biasanya ada loh yang ngitungin, ngitung mundur itu. Berapa hari lagi yang ngitung mundur? Berapa? 60. Mu Habib tuh suka ngitung mundur ya, 60 Mu Habib. 60 hari. Masya Allah, 60 hari itu Bu, kalau kita enggak perhatian ke Ramadan maka itu cepat sekali. Loh, kok udah Ramadan? Ada enggak ibu-ibu yang Ramadan kemarin terkaget-kaget karena besok Ramadan? Ada enggak di antara kita begitu? Loh, kok 2 hari lagi ternyata udah mau Ramadan, gitu kan? Padahal para sahabat itu ibu-ibu, Rasulullah itu sebelum datang bulan Ramadan ada bulan apa asmanipun? Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini sudah mulai latihan. Latihan untuk memperbanyak ibadah puasa, ibadah saum. Latihan untuk memperbanyak membaca tilawatil Quran. Maka pesan saya kepada diri saya dan ibu-ibu semuanya, hari ini kencangkan doa kita, memohon kepada Allah agar kita disampaikan dengan bulan Ramadan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk maksimal dalam beribadah. Itu yang paling penting. Karena banyak Ramadan yang sudah kita lewati, kita jadikan bulan Ramadan sama dengan hari-hari selain Ramadan. Padahal di bulan Ramadan itu banyak sekali fadilah atau keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa di dalamnya. Dan tak lupa ibu-ibu, di antara persiapan kita sebelum datang bulan Ramadan ini belajar, mengilmui dulu. Apa sih hakikatnya puasa bulan Ramadan? Banyak tuh di antara kita yang kadang belum berilmu ibu-ibu. Ya, kita menganggap puasa ya puasa aja. Ya. Bahkan kadang kita masih bingung nih. Infus itu membatalkan apa enggak? Bercela itu membatalkan apa enggak? Gitu kan ya? Padahal hal-hal yang demikian itu harusnya kita ketahui. Ya. Kita ketahui lebih detail dengan cara belajar. Bagaimana mungkin seorang atlet, ya, misalnya contoh atlet lari, atlet olahraga bisa mendapatkan juara pertama kalau tidak pernah berlatih. Ya, ada nggak ibu-ibu mau olahraga lari
tiap hari mager pegangannya HP. Pas olahraga lari yang ada apa Bu? Patah ya kakinya ya kan, lututnya patah, sobek gitu ya, lututnya sobek dan dia tidak bisa lari. Maka dari itu yuk saya ajak diri saya dan ibu-ibu, mari ya sebelum Ramadan kita meminta kepada Allah agar kita bisa nanti kelak ketika bertemu dengan Ramadan bisa menyiapkannya dengan maksimal. Yang ketiga, wa ahlaltul halal. Ini penting nih. Wa ahlaltul halal, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pengen masuk surganya Allah adalah menghalalkan apa yang Allah telah halalkan. Menghalalkan apa yang telah Allah halalkan. Berarti kita nggak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, dari mana ibu-ibu kita tahu ini halal ini haram? Ayo, dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita mau mengetahui ini halal ini haram kalau kita nggak pernah datang ke majelis taklim? Maka di antara keutamaan kita datang ke majelis taklim, majelis ilmu, di antaranya kita didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampunan oleh para penduduk langit dan bumi, juga kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang halal, mana yang haram. Ya. Wa ahlaltul halala wa harramtul harama. Dan yang keempat adalah mengharamkan sesuatu yang memang Allah dan Rasulnya telah haramkan. Bukan hanya sebatas mengetahui kalau ini halal ini haram, tapi juga mengamalkannya. Contoh, misal, ibu-ibu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, aku halalkan jual beli dan aku haramkan apa Bu? Ibu-ibu yang jawab ya, riba. Kita umat Islam tahu bahwa riba itu haram. Walaupun bunganya 0, sekian persen, tetap ya, itu haram. Kita tahu jual beli itu halal. Adakah orang Islam sendiri yang akhirnya lebih memilih ke riba daripada jual beli? Ada. Bahkan naudzubillah summa naudzubillah, di hari-hari ini, di zaman yang penuh fitnah ini, banyak orang yang sudah tidak lagi memikirkan yang halal. Kenapa? Karena mereka mengatakan golek sing haram wae angel. Gitu ya Bu ya? Apalagi Bu lanjutannya Bu? Apalagi cari yang halal. Padahal jelas kalau kita meminta kepada Allah sesuatu yang halal, Allah akan beri. Apa doanya ibu-ibu? Doanya Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan sesuatu yang halal saja, dan jauhkanlah dari sesuatu yang haram. Waghnina bifadlika amman siwak. Dan kayakanlah kami dengan fadl, dengan keutamaanmu. Dan akhirnya kami tidak lagi bergantung kepada orang lain. Catat ini baik-baik ibu-ibu. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Waghnina bifadlika amman siwak. Sampun? Baik. Dan hati-hati zaman sekarang itu, yang namanya minuman keras ada di mana-mana. Maka minuman keras ini diharamkan oleh Allah sedikit dan banyaknya. Kalau sampai nanti ada orang-orang yang mengatakan rapopo ngombe miras mung sesendok. Contoh, kan ngicip misalnya. Maka sesendoknya saja haram. Bagaimana satu teguk ya. Dan kita tahu bahwa di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang itu membunuh orang lain tanpa ada tujuan yang jelas yang diperbolehkan di dalam syariat.
Zaman sekarang ibu-ibu, kira-kira nyawanya seseorang itu berharga apa mboten? Mboten. Maka dari itu sering saya katakan bahwa Islam itu adalah agama yang menghargai umatnya. Kenapa di dalam Islam itu dikatakan bahwa orang yang membunuh orang lain harus dikisos? Karena itu untuk menghargai nyawa. Kenapa di dalam Islam itu kita dilarang untuk mengambil harta orang lain, mencuri? Kalau ada yang mencuri dengan sesuatu yang sudah mencapai batas maksimal, maka wajib dipotong tangan untuk menjaga harta. Ya. Dan ini semuanya ada kaitannya dengan maslahat. Jadi kita harus tahu bahwa yang halal itu mana, yang haram itu mana. Berjudi itu halal atau haram ibu-ibu? Haram. Zaman sekarang banyak nggak orang bermudah-mudahan dengan judol? Banyak. Pinjol itu halal apa haram? Yakin ya haram ya. Yakin. Tapi banyak nggak ibu-ibu yang salah pergaulan? Ya, bergaul dengan ibu-ibu sosialita, ya, di mana kalau keluar harus semuanya matching, ya. Maka akhirnya pinjam online dan terbiasa dengan pinjol ini. Zaman sekarang banyak napa wonten? Banyak. Maka kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari yang namanya riba, termasuk dari pinjaman online, karena sesungguhnya itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita pengen masuk surga, cukup dengan yang halal dan jauhkan sesuatu yang haram, karena ternyata surganya Allah itu adalah tempat yang abadi, tempat yang kelak nanti kita tuju, dan bersabarlah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dalam rangka memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya. Baik, terakhir ibu-ibu disebutkan bahwa termasuk di antara yang diharamkan oleh Allah adalah dilarangnya seorang laki-laki memakai kain sutra. Zaman sekarang nih, saya ambil contoh-contoh yang banyak beredar di masyarakat. Ada nggak ibu-ibu dalinya pengen serimbitan? Apa tuh namanya? Oh, sarimbitan. Maka ternyata yang dipakai tuh baju sutra. Akhirnya apa? Biar bapaknya seragaman, bapaknya, suaminya dijahitkan baju sutra. Dan ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh Bu, hidup nih Bu, kalau kita selalu, ya tujuan utamanya kita bagaimana orang lain melihat kita, itu capek Bu. Saestu, capek ya. Terkadang di dalam kehidupan dunia ini yang membuat kita lelah adalah omongan-omongan orang lain. Coba deh, kalau kita fokus dengan kesalahan-kesalahan kita fokus dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan dibuat lelah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya pernah berjumpa dengan salah satu jamaah yang dulu beliau itu sering sekali akhirnya vertigo, ya dapat vertigo, ya. Kenapa? Karena dulu kata beliau sebelum hijrah itu beliau selalu memikirkan apa kata orang, ya. Jadi ujung-ujungnya tuh kesehatan beliau sudah tidak lagi baik, ya. Apa yang dikatakan oleh orang lain dipikir, ya kalau nggak sama dengan perkataan orang lain dia berubah lagi. Akhirnya apa? Puncaknya tuh ketika beliau sudah capek, sudah lelah, ya. Dan beliau bilang, ya Allah, saya sudah lelah ya Allah dengan penyakit vertigo ini ya Allah. Ya sudah ya Allah, saya meminta kepada Engkau mudahkanlah hamba, berikanlah petunjuk untuk disembuhkan dari vertigo ini. Ya, orang yang sakit itu Bu, orang yang sakit itu betul, orang yang sakit itu sebagai sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita, nggih mboten? Orang yang sakit itu kalau dapat penyakitnya sebagai sarana untuk menghapuskan dosa. Tapi kalau ibu-ibu suruh milih mau sehat napa sakit, pilih mana? Sakit bisa menghapuskan dosa loh Bu, bisa menggugurkan dosa. Maunya sehat kan? Sehat. Maka kata ibu ini bilang ke saya, Ustazah, alhamdulillah saya itu dikasih petunjuk sama Allah. Kasih petunjuknya apa? Beliau umroh, berdoa di sana. Ya Allah, saya pengen berubah, kata beliau. Ya Allah, saya pengen berubah. Saya pengen hidup saya ini untuk Engkau. Ya.
Ya Allah, saya nggak pengen lagi ya terlalu baperan dengan apa kata orang, karena tujuan saya adalah untuk mencari ridhomu, bukan untuk mencari ridhonya netizen. Ya. Dan beliau pulang dari umroh, kata beliau itu kayak dibuat sama Allah itu ndablek, nggak urusan sama perkataannya orang lain. Beliau berjalan aja sudah. Ada orang lain mengatakan sesuatu, nyinyirin, dia doakan. Masya Allah, itu petunjuk loh dari Allah. Dan Masya Allah, kata beliau, sejak saya tidak banyak mengurusi apa kata orang, Ustazah, Masya Allah, Allah sihatkan badan saya. Lihat Bu, Masya Allah. Jadi memang kadang hidup itu begitu Bu. Ya. Kita mau pakai sesuatu yang halal, ada orang nyinyirin, sudah ingat tujuan kita. Bahwa ketika kita memakai sesuatu yang halal, tidak ikut-ikutan pinjol, tidak ikut-ikutan judol, yang penting kita selamat dulu. Ya. Urusan apa kata orang nanti, Allah ridho dulu. Ya, zaman sekarang itu banyak orang tua punya anak gadisnya nggak pacaran. Zaman sekarang dinyinyirin apa mboten Bu? Dinyinyirin. Kita lihat ada orang ya rumahan wanita, dia senang di rumah. Zaman sekarang dinyinyirin apa mboten? Enggak. Dia wanita yang kuper gitu kan. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa sebaik-baik tempat seorang wanita adalah di rumahnya. Jadi yuk bismillah, yuk kita berubah ibu-ibu ya, bahwa tujuan utama kita adalah untuk meraih surganya Allah, mencari ridhonya Allah. Maka barang siapa yang hidupnya fokus untuk Allah, Allah akan berikan ketenangan di dalam kehidupannya. Kemudian di sini walam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah, qala na'am. Ketika laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, apakah cukup hanya salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menghalalkan sesuatu yang dihalalkan, mengharamkan sesuatu yang diharamkan, itu bisa memasukkan saya ke dalam surganya? Maka kata Rasulullah SAW, na'am, ya, itu bisa memasukkan ke dalam surganya. Kalau ada ibu-ibu bertanya, Ustazah memang nggak perlu zakat, ya kan? Memang nggak perlu haji. Padahal yang namanya zakat dan haji itu bagian dari rukun Islam. Ada jawaban dari Abdullah ibnu Abbas. Ya, kata beliau, kenapa Rasulullah SAW hanya memerintahkan kepada laki-laki ini ya 4 perkara tanpa ada di dalamnya perintah untuk berhaji atau perintah untuk membayar zakat? Ada kemungkinan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh laki-laki ini sebelum ada kewajiban zakat di dalamnya. Kenapa? Karena kewajiban zakat, kewajiban haji itu di akhir Bu. Maka dari itu Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada laki-laki ini untuk membayar zakat, untuk berhaji. Ya. Dan biasanya Rasulullah SAW itu, Masya Allah ya, seorang Rasul yang mengetahui apa yang terbaik untuk umatnya. Pernah ada laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pengen berhaji, tapi aku masih punya orang tua yang harus aku rawat. Apa sebaiknya yang saya lakukan? Apa kata Rasulullah? Balik, rawat orang tuamu, gitu kan. Rasulullah tidak mengatakan haji, tidak. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kondisinya. Kondisi di mana kalau dia berhaji orang tuanya tidak ada yang merawat. Maka di sini ibu-ibu kita bisa mengetahui bagaimana kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melihat situasi dan kondisi. Maka dari itu kita nih, kalau kita mau menasihati seseorang, memberikan arahan kepada orang, kita lihat-lihat dulu orangnya. Orang baru masuk Islam, ya mu'alaf, ya. Terus bertanya kepada kita, gimana ya hukumnya ya? Kalau saya dulu begini, sekarang saya sudah menyesal, saya sudah bertaubat, apakah taubat saya diterima? Ibu-ibu, ya sebagai orang yang dimintai nasihat oleh mu'alaf itu, kita katakan bahwa berbaik sangkalah kepada Allah. Ketika Allah memberikan kepada engkau ya nikmat untuk bertaubat, maka ini adalah rizki dari Allah. Ya, kita berikan itu sesuai dengan kondisi yang ada di depan mata kita. Jangan ketika ada orang mu'alaf masuk, kemudian dia mengatakan, dulu saya pernah membunuh, dulu saya pernah minuman keras. Minuman keras itu gimana ya, tobat saya diterima apa enggak? Ibu-ibu langsung jawab, enggak diterima, gitu ya. Nah itu nanti bikin mu'alaf jadi minder, ya. Jadi kita ketika mengarahkan teman kita itu ibu-ibu, arahkan ke hal-hal yang baik, bukan justru ke hal-hal yang membuat dia lari dari Islam. Ya, absyiru wala tunaffiru. Berikan kabar baik
janganlah engkau membuat orang lain lari dari agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya calon-calon penghuni surganya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semuanya. Jalan-jalan menuju surganya Allah itu begitu banyak, dan di antara jalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke dalamnya adalah ketika kita menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu yang telah Allah titipkan. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.